Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gideon Namleles Nusa, Tambuk F521 20 007, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan pada mata kuliah kewirausahaan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Definisi: ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis menciptakan sebuah bisnis. Menurut Barriger and Ireland, dijelaskan bahwa setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Ide bisnis biasanya singkat dengan penjelasan secara rinci bagaimana bisnis tersebut dapat berjalan. Bisnis yang sukses dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan sekaligus juga memenuhi harapan Anda. Dengan kata lain, bisnis Anda menjual apa yang dibutuhkan atau diinginkan orang dengan harga yang terjangkau atau dengan harga yang bersedia mereka bayar. Produk atau jasa apa yang akan dijual? Pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang ia tawarkan. Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenis dan manfaatnya. Proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Produk, jasa apa yang akan dijual? Pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang ia tawarkan. Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenis dan manfaatnya. Proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Kepada siapa produk atau jasa akan dijual? Produk atau jasa yang telah dibuat harus jelas akan ditawarkan kepada siapa. Pihak-pihak tersebut harus dianalisis sedemikian rupa secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan sampai kita sudah capai membuat suatu produk atau jasa, kemudian kita tidak tahu harus dikemanakan produk atau jasa tersebut. Bagaimana produk atau jasa dijual? Kita sudah tahu betul akan produk atau jasa yang kita buat dan paham pula akan ditawarkan kepada siapa. Namun kita harus ingat bahwa cara menjual produk atau jasa tersebut juga sesuatu yang sangat penting. Perlu kita ketahui bahwa target bisnis kita bukanlah selalu orang terdekat kita. Terkadang mereka tidak kenal kita dan tantangan inilah yang harus dijawab oleh pelaku bisnis agar produk atau jasa milik orang yang tidak mereka kenal membuat mereka tertarik. Materi 2, studi kelayakan usaha. Studi kelayakan mempunyai arti penting bagi perkembangan dunia usaha. Beberapa proyek gagal di tengah jalan. Bisnis berhenti beroperasi dan kredit yang macet di dunia perbankan, serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dari tidak diterapkannya studi kelayakan secara konsisten. Studi kelayakan yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan yang komprehensif tentang kelayakan proyek, bisnis yang akan didirikan, dikembangkan, didanai, dan kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi terjadi. Studi kelayakan. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi, baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proyek yang dijalankan disebut studi kelayakan proyek, sedangkan studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha disebut studi kelayakan bisnis. Maksud layak atau tidak layak di sini adalah perkiraan bahwa proyek yang akan dapat atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasionalkan. Menurut Ahmad Subakyo, studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak direalisasikan. Studi kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu produk dan jasa, industri, dan pasar.
organisasi, dan keuangan. Sementara rancangan bisnis merupakan alat perencanaan yang mengubah ide bisnis menjadi kenyataan. Rencana bisnis disusun berdasarkan studi kelayakan, tetapi memberikan gambaran yang lebih komprehensif daripada studi kelayakan. Aspek kelayakan usaha, pasar dan pemasaran, teknis dan produksi, manajemen, keuangan, hukum dan perizinan, lingkungan. Mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya. Pasar persaingan sempurna. Suatu pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli. Tindakan penjual secara individu tidak mempengaruhi harga barang di pasar. Produk yang dihasilkan relatif sama, homogen. Dalam pasar ini setiap produsen adalah pengambil harga, price taker. Promosi ini tidak begitu diperlukan dan untuk mencari keuntungan perusahaan harus mampu menentukan berapa tingkat produksi yang akan dihasilkan. Pasar persaingan monopolistik. Suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama. Produk yang dihasilkan berbeda corak. Perusahaan memiliki sedikit kekuatan dalam menentukan dan mempengaruhi tingkat harga barang. Sehingga untuk memperoleh penjualan yang tinggi memerlukan promosi yang sangat besar. Pasar oligopoli, sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standar dan barang berbeda corak. Hambatan untuk memasuki industri ini sangat sulit. Hal ini disebabkan modal yang diperlukan relatif besar. Peran iklan sangat dominan untuk meningkatkan penjualannya. Perusahaan dalam pasar ini jarang bersaing mengenai harga, tetapi bersaing pada faktor lain seperti kualitas atau desain. Pasar monopoli, struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Sangat sulit untuk memasuki industri ini karena adanya hambatan penguasaan bahan mentah yang strategis oleh pihak-pihak tertentu. Terdapat skala ekonomi dan peraturan pemerintah. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, perusahaan harus mampu menentukan tingkat dan jumlah produk yang harus dijual secara bersamaan. Pasar. Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Kelompok pasar terdiri dari A. Pasar konsumen, B. Pasar industrial, C. Pasar reseller, dan D. Pasar pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa adalah harga barang itu sendiri, jumlah penduduk, faktor khusus atau akses, harga barang lain yang memiliki hubungan, barang pengganti atau barang pelengkap, pendapat, dan selera. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa adalah harga barang itu sendiri, tujuan perusahaan, faktor khusus, harga barang lain memiliki hubungan, teknologi, dan harga input. Mengenal penawaran produk sejenisnya maupun substitusinya. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Variabel utama untuk melakukan segmentasi menurut Philip Kotler antara lain segmentasi berdasarkan geografis, bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Berikutnya segmentasi berdasarkan demografis, umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan ras. Yang berikutnya segmentasi psikografis, kelas sosial, gaya hidup, karakteristik, kepribadian. Berikutnya segmentasi berdasarkan perilaku, pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggap terhadap suatu produk. Pasaran sasaran atau marketing targeting. Secara umum, pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memiliki salah satu segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Posisi pasar, marketing positioning, menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Tujuan penetapan posisi pasar adalah untuk
membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Menyusun ramalan penjualan, mengumpulkan data, mengolah data, menentukan metode peramalan, memproyeksi data, mengambil keputusan. Jenis-jenis metode peramalan, deret waktu, time series, sebab akibat, causal method. Aspek teknis dan produksi, menghubungkan antara permintaan pasar dengan kapasitas dan teknologi perusahaan, penggunaan bahan baku, schedule kerja, proses produksi yang dijalankan, kebutuhan dan pemilihan mesin serta perlengkapan, perencanaan lokasi dan tata letak fasilitas produksi. Usability testing, bentuk dari analisis kelayakan produk untuk mengukur kemudahan pengguna produk dan persepsi mengenai pengalaman penggunaan produk. Entrepreneur dengan anggaran terbatas dapat meminta bantuan teman atau kolega untuk menggunakan produk, kemudian memberikan evaluasi secara tertulis maupun secara lisan. Aspek manajemen. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetisi, organisasi, dan sumber daya alam untuk melakukan bisnis secara sukses. Aspek kecakapan memiliki manajemen menuntut entrepreneur untuk mengevaluasi kecakapan dan kemampuan tim manajemen. Penilaian ini bersifat rinci dan entrepreneur harus mengisi penilaiannya sendiri. Analisis dari sisi kecukupan sumber daya untuk menentukan apakah usaha baru yang dikembangkan memiliki sumber daya yang cukup yang menentukan sukses tidaknya perkembangan ide produk. Hal ini juga dilakukan kualitas sumber daya yang tersedia. Materi 3, manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau analisis jabatan berkaitan dengan proses identifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan dalam perusahaan serta identifikasi tentang karakteristik keahlian, keterampilan, dan pengalaman tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang terurai dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan tersebut. Contoh 1, deskripsi jabatan sekretaris perusahaan, mengatur lalu lintas informasi internal perusahaan, melakukan kegiatan administrasi perkantoran, dokumentasi dan publikasi, mengordinasikan proses penyusunan laporan bulanan dan tahunan perusahaan bagi kepentingan internal maupun eksternal, mengatur jadwal kegiatan direktur dan kepentingan administrasi direktur. Contoh spesifikasi jabatan sekretaris perusahaan, memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, memiliki pengetahuan tentang administrasi perkantoran, memiliki keterampilan menyusun konsep surat dan laporan, memiliki kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, memiliki sifat kreatif, inovatif, dan ramah tamah, pendidikan minimal D3 jurusan kesekretarisan atau yang setara, pengalaman minimal 3 tahun di bidang kesekretarisan. Perekrutan tenaga kerja. Rekrutan adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM, organisasi, atau perusahaan. Berbagai cara perekrutan kerja oleh perusahaan dapat melakukan media massa, surat kabar, radio, televisi, media sosial, atau melalui website perusahaan. Materi 4, startup. Definisi. Startup adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Pengertian startup menurut Paul Graham adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat cepat. Sejarah singkat startup. Kembali melihat ke belakang, ternyata penggunaan istilah startup pada hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, website, internet, dan lainnya terjadi dikarenakan startup sendiri mulai populer secara internasional pada masa bubble.com. Materi 5, sistematika penulisan bisnis plan. Manfaat di luar perusahaan, investor bagi investor, sebuah bisnis plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu usaha layak untuk mendapatkan investasi atau tidak. Stakeholder. Stakeholder dari luar adalah individu atau organisasi dari luar yang terkena dampak dari bisnis tersebut. Misalnya pemerintah daerah, kepala desa, dan lain-lain. Bagi stakeholder dari luar, sebuah bisnis plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis layak untuk diizinkan atau tidak. Manfaat dari dalam perusahaan. Memutuskan apakah bisnis yang direncanakan dapat dimulai atau tidak dengan adanya bisnis plan, berarti seorang entrepreneur sudah memvisualisasikan rancangan bisnisnya.
Dengan demikian akan mudah bagi seorang entrepreneur untuk memutuskan apakah rencana bisnisnya layak untuk dimulai atau tidak. Mengelola ide bisnis sehingga dapat menjalankan suatu ide bisnis dengan jalan yang tepat. Menjelaskan ide bisnis kepada lembaga keuangan seperti bank agar dapat mendapatkan pinjaman bagi bisnis yang akan dijalankan. Hal ini sangat diperlukan jika bisnis yang akan dijalankan membutuhkan modal yang besar. Sekian penjelasan materi dari saya tentang mata kuliah kewirausahaan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.